Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya kembali Nurul Hidayati Agustin selaku pewara dari kegiatan literasi sekolah pada acara Ngobar. Pada kesempatan kali ini saya ditemani oleh Ibu Ana Juni. Beliau adalah guru kimia, beliau juga adalah guru penggerak angkatan 5 dan beliau telah mendapatkan gelar dari siswa-siswi kita setahun yang lalu sebagai Ibu favorit di SMA Negeri 2 Sumeneb. Wah, selamat datang Ibu di acara Ngobar. Baik, Bu Ana, pada kesempatan kali ini Ibu akan membahas salah satu buku yang sepertinya juga cukup lama buku ini, tetapi berdampak bagi yang membaca, bagi yang mengulas, dan bagi sahabat literasi ke depannya. Begitu ya, semoga insya Allah. Nah, buku ini adalah buku yaitu dengan judul Atomic Habit, karangan dari James Clear. Jadi buku ini adalah buku yang akan yang akan memberikan dampak, tapi dari hal yang sederhana tanpa kita sadari akan berdampak besar nantinya. Baik Bu Ana, monggo silakan diulas secara singkat apa isi dari buku ini. Baik, terima kasih Bu Titin. Jadi sebelumnya saya mau cerita dulu sejarah bagaimana saya mendapatkan buku ini ya Bu ya. Oke. Jadi sejarahnya waktu itu saya butuh tambahan literatur tentang Olimpiade. Jadi soal-soal Olimpiade yang ada hubungannya dengan atom. Oke. Jadi saya searching di aplikasi Shopee waktu itu, Atomic, saya ketik seperti itu. Nah yang muncul justru bukan materi atom, tapi ada habitnya di bawah. Atomic habit, loh kok ada habit? Makanya saya lihat deskripsinya. Jadi saya lihat deskripsi, ternyata buku ini mengulas bukan tentang apa itu atom. Jadi supaya anak, bagaimana kita mau belajar atom seperti itu. Oke. Nah, di buku ini tuh menyampaikan bahwa ada perubahan-perubahan kecil itu bisa memberikan hasil yang luar biasa, katanya seperti itu. Nah, kalau di kimia atom itu pembentuk molekul. Nah, pembiasaan-pembiasaan yang kecil ini itulah atom dalam kehidupan kita gitu. Jadi penyusun-penyusunnya perubahan-perubahan kecil itu yang menjadikan kita perbaikan menjadi lebih baik seperti itu. Dari awal prolognya ini sudah membuat saya tertarik Bu Ana. Begitu ya? Iya. Dari pembiasaan-pembiasaan kecil. Betul. Yang kemudian pembiasaan-pembiasaan kecil itu akan berdampak besar nanti. Betul, seperti itu. Rinciannya bagaimana Bu? Nah, kok bisa? Ada 3 poin penting yang saya bisa baca dari buku ini. Yang pertama, konsep dasar. Bagaimana perubahan-perubahan kecil itu bisa menjadi perubahan-perubahan yang besar. Okay. Jadi bisa kita mulai dari perubahan-perubahan itu kita jadikan suatu konsistensi. Jadi ketika kita jadikan kebiasaan yang konsisten, maka perubahan itu akan jadi perubahan yang besar seperti itu. Bahkan si James Clear ini menyampaikan ada kekuatan perbaikan 1% katanya. Jadi ketika kita melakukan perbaikan 1% setiap hari, maka dampaknya luar biasa. Oke, baik. Di sini juga dicontohkan ada seorang atlet begitu, ketika dia setiap harinya melakukan perbaikan latihan gitu, mulai dari pola makan selama 1% setiap harinya. Jadi kalau dalam setahun dia bisa hasilkan 37 kali peningkatan dari yang sebelumnya kan. Begitu di bukunya James Clear. Padahal kalau dipikir-pikir 1% itu kecil sekali betul. ya Bu. Tapi ternyata yang kecil itu berdampak luar biasa. Oke, yang pertama itu berarti tentang bagaimana si atom ini bekerja begitu. Betul. Ya. Betul. Jadi ketika sedikit saja, nggak usah terlalu banyak, 1% dari hal yang kita lakukan itu dampaknya luar biasa. Oke Bu Ana. Ini poin pertama masih yang pertama. Oke. Poin kedua. Nah yang kedua di sini disampaikan juga ada 4 aturan. Ada yang bilang aturan, kemudian hukum karena ini bahasa translate. Jadi ada aturan, hukum, perubahan perilaku. Jadi ada 4 di sini. Ada 4 aturannya. Yang pertama itu menjadikannya terlihat. Lalu yang kedua menjadikannya menarik. Lalu yang ketiga menjadikannya mudah, lalu yang terakhir menjadikannya memuaskan.
Oke. Saya suka sekali ketika ada 4 aturan itu kemudian dicobakan nanti Bu Titin. Gimana kira-kira itu? Kita dari buku ini saja dulu ya, dari buku ini saja. Jadi ketika kita menjadikannya terlihat. Jadi ketika mulai dari niat, tetapi kita tidak mengerjakannya, artinya kita tidak ada di sekitar kita nggak bisa memulai. Nah, kita bisa lakukan itu jika di sini juga sebelumnya ada buku yang menarik lagi tentang habit stacking katanya. Jadi ketika kita menggabungkan itu dengan kebiasaan yang lama yang sudah baik dengan kebiasaan yang baru, maka pasti ada ledakan luar biasa ya. Ayo mulai begitu, seperti itu. Jadi kita harus menjadikannya terlihat dulu, ada nggak gitu. Kemudian menjadikannya menarik. Nah, di sini ketika suatu hal itu menarik, nah pasti kita akan lakukan gitu. Kemudian dijadikan konsisten. Nah, malah ini hal yang akan jadi kebiasaan sekali lagi seperti itu. Dibuat menarik, apa harus menarik versi semua orang, Bu? Dibuat menarik menurut kita, karena kita yang akan melakukan. Gitu. Dibuat menarik, berarti menarik pun bisa diciptakan ya, Bu? Diciptakan dengan kita sendiri. Kemudian yang ketiga itu menjadikannya mudah. Nah, ketika kita melakukan sesuatu mudah, pasti mau dong melakukan gitu. Apalagi perbaikan ya. Nah, di sini itu disampaikan oleh si James Clear ini. Di sini malah ketika kita mau melakukan perbaikan, nggak boleh lama. Ada aturan 2 menit malah. Jadi ketika kita melakukan perubahan yang baru begitu, kita harus lakukan tidak boleh lebih dari 2 menit. Kenapa itu? Nah, menurut buku ini tidak boleh dari 2 menit supaya kita akan mau melakukan lagi. Jadi ketika terlalu lama kan mesti bosan. Ada dalam tanda kutip capek, bosan begitu. Jadi dibatasi oleh si James Clear ini 2 menit, tetapi ada tetapinya dilakukan secara konsisten. Kira-kira aktivitas apa yang bisa dilakukan dalam waktu 2 menit? 2 menit itu hal yang sederhana, kayak seperti kalau perubahan yang paling mudah ya Bu, berangkat sekolah biasanya ketika sudah waktunya jam. Nah, dalam hati yuk berdoa dulu, kita kan perjalanan panjang, kan nggak butuh waktu lama. Betul. Tapi kadang hal itu kita lupakan karena ketika lihat jam, waduh udah jam segini, lari udah, nggak ada terpikir mau berdoa atau bagaimana. Tapi ketika kita lakukan kebiasaan 2 menit ayo berdoa, diam aja 2 menit, 1, 2, nggak toh terlambatnya tidak akan terlalu lama, tapi berikutnya efeknya itu akan dijadikan kebiasaan yang konsisten. Baik. Itu hal yang dan otomatis dampaknya ketika setiap hari kita berdoa, itu mungkin akan membuat kita segala sesuatu tidak tergantung pada apapun di dunia ini, tetapi sudah sama Tuhannya. Begitu ya, Bu ya. Bagus. Kemudian yang keempat, ini yang menjadikan menarik. Nah, mudah. Ya. Tadi menjadikannya mudah, maka yang terakhir berarti ya, menjadikannya memuaskan. Nah, kalau 1-3 dikerjakan, kita kerjakan, hukum aturan itu kita kerjakan 1-3, itu kita bisa lakukan sekarang. Nah, ditambah yang keempat ini menjadikannya memuaskan. Nah, pasti dong ketika kita sudah puas, maka akan kita lakukan lagi begitu. Apa yang sekiranya bisa cepat memuaskan, Bu Ana? Nah, nih ada aturan Goldilocks katanya di si James Clear di sini. Ada aturan Goldilocks. Di situ disampaikan ternyata setiap manusia itu punya motivasi tertinggi. Kapan? Katanya si James Clear ini kapan? Jadi ketika kita punya kegiatan atau tugas yang tepat, tetapi kita melakukan itu dengan porsi atau kemampuan kita yang tepat pula seperti itu. Jadi harus tahu tugas yang akan kita lakukan, kemampuan kita sendiri. Kita mau melakukannya bagaimana, kemudian kita mampunya bagaimana begitu. Berarti harus terukur juga ya. Betul, supaya yaitu tadi kita dapatkan aturan yang keempat supaya kita bisa melakukan itu secara konsisten. Seandainya nih dari 4 poin ini ada satu yang tidak memenuhi, bisa ndak perubahan itu dilakukan walaupun 1%? Menurut Bu Ana nih? Kalau menurut saya, kalau saya pribadi cocok 4-4-nya pasti kita akan alami itu secara otomatis betul. Hanya di sini dikelompokkan secara nyata ini loh yang
menjadikannya terlihat. Ini loh yang menjadikannya menarik. Ini loh yang menjadikannya mudah. Lalu yang terakhir, kita harus wajib menjadikannya memuaskan gitu. Untuk melanjutkan perbaikan. Wah, ini semakin ke tengah semakin seru ini Bu Ana. Saya seperti menjelajah dan membaca buku ini. Oke, kemudian ketika itu hukum kedua ya? Iya, yang hukum kedua dengan 4 poin tadi, 4 elemen tadi. Nah, kemudian yang ketiga nih, poin ketiga. Poin yang ketiga ini ketika kita melakukan segala sesuatunya itu memperhatikan sistem, bukan tujuan. Nah, ketika kita memperhatikan tujuan itu hanya arah, ke sini seperti itu. Jadi hanya arahnya saja tujuan. Tapi ketika kita memperhatikan sistem, jadi mulai dari caranya kita harus bagaimana, kita harus apa. Nah, ketika kita memperbaiki sistem ini, maka otomatis hasilnya baik. Kita bisa mencapai tujuannya seperti itu. Kalau di sini sekali lagi dicontohkan atlet Olimpiade, Bu Titin. Jadi sistemnya yang diperbaiki, pola makannya yang diubah. Jadi bukan goalnya kita harus menang. Bukan itu ya. Bukan yang sederhana mungkin menurunkan berat badan dulu Bu Titin, bukan menang dulu ya. Jadi kita harus apa sih target-target yang harus dipenuhi dulu untuk goal terakhir begitu. Itu kan goal terakhir kita, goal-goal yang sederhana dulu kayak menurunkan berat badan. Jadi gimana sih caranya? Jadi memperbaiki sistem tapi tidak melupakan tujuan ya. Iya betul, goalnya tujuannya tetap. Kemudian sistemnya apa sih yang kita perbaiki? Tapi sekali lagi perbaikan mulai dari yang sederhana. Yang sederhana, karena yang sederhana itu yang akan menjadi pembiasaan dan berdampak yang besar nantinya ya. Seperti itu. Oke, berarti dari sahabat literasi, dari beberapa poin yang dijabarkan oleh Ibu Ana, ini membuat kita yang awalnya berpikir bahwa hal 1% itu adalah hal sepele, tapi ternyata ketika 1% itu dilakukan setiap hari, itu akan berdampak pada kehidupan kita yang tentunya jauh lebih baik ya Bu Ana ya. Betul. Nah, kalau kita kaitkan nih dengan kehidupan kita sekarang, ada sahabat literasi nih Bu Ana yang remaja, ada kita yang sudah tidak remaja tapi masih jiwa muda begitu ya. Bahkan siapapun yang mendengarkan kita, kira-kira apa nih perubahan-perubahan yang bisa kita lakukan mungkin untuk anak-anak kita, untuk kita sendiri dan untuk orang lain. Oke. Kalau orang lain mungkin tadi sudah, jadi sekarang yang untuk anak-anak kita mungkin mereka itu lebih punya kesulitan ketika bagaimana kita harus konsisten belajar. Kesulitannya di sana. Biasanya anak-anak siswa-siswa saya itu punya kesulitan. Aduh Bu, bagaimana ya Bu supaya saya bisa rutin belajar begitu. Nah, kita bisa nih gunakan aturannya Atomic Habit punya James Clear. Kita bisa itu. Yang pertama tadi kan ada 4 ya. Yang pertama menjadikannya terlihat. Menjadikannya terlihat tuh bagaimana? Ya bukunya dong. Kita harus lihat, kita harus ada bukunya apa. dulu ya. Harus ada bukunya di sekitar kita. Kalau masih di dalam tas, kita nggak akan pernah mulai. Jadi ketika, hari ini jadwalnya apa ya? Kan kita biasa ya nyiapin jadwal pelajaran. Bukunya udah taruh di meja dulu, jangan langsung masukin tas. Gitu. Jadi terlihat dulu bukunya, menjadikannya terlihat. Atau menggabungkan dengan kebiasaan sebelumnya itu tadi. Biasanya kalau anak-anak itu disusun. Jadi jam pertama apa, jam kedua apa, jam ketiga apa begitu. Jadi seperti itu. Disusun dulu di meja belajarnya, tapi ada buku yang tampak di sana menjadikan terlihat. Kemudian yang kedua menjadikannya menarik. Nah, supaya saya mau belajar nih apa ya yang saya sukai. Misalkan kalau tipikal saya sukanya sambil dengerin musik ya. Sambil musik-musik yang saya suka. Jadi sesuai gaya belajar mereka ya, belajar mereka. Kalau ada yang sukanya main game nih, yang suka main game, kita bisa gunakan Stalking Habit juga bisa kita gunakan. Jadi hanya janjinya sama diri sendiri. Saya mau belajar, habis itu saya mau main nih 10 menit. Setelah itu belajar lagi gitu. Jadi kita punya supaya menarik nih harus mesti gimana. Nah, kita sendiri yang harus bisa kontrol itu ya. Kemudian menjadikannya menarik lalu menjadikan mudah. Belajar itu nggak harus 1 bab, tapi yang 2 menit itu tadi Bu Titin. Jadi hanya 1 lembar aja, karena kita mau mulai kan ini. Mau memulai konsisten dan itu tidak mudah juga. Jadi harus 1 lembar dulu. Nah, yang terakhir kita harus beri reward. Jadi
bagaimana menjadikannya memuaskan. Kita harus kasih reward ke diri kita sendiri. Ketika berhasil nih, udah usaha banget. Aduh, bukunya tebel ya. Terus kita mau belajar, pakai musik, udah sip, udah mau belajar satu lembar kita belajar begitu ya. Nah, berhasil, kita harus memberikan reward ke diri sendiri. Reward bahwa kita apapun berhasil. itu, atau mungkin yang Nah, yang sederhana, juga ya Bu ya. Misal, saya sukanya ngemil Bu Titin, jadi meskipun kurus begini sukanya ngemil gitu. Jadi saya sediakan makanan. Nah, boleh nih ngemil. Kalau suka minum susu silahkan, yang suka minum susu atau apapun reward yang bikin kita puas. Aku sudah nih selesai satu lembar begitu. Nggak harus satu bab atau satu. Kalau sekarang capaian pembelajaran tidak harus yang seperti Iya, itu. tidak harus itu. Wah, sahabat literasi, ini solusi nih bagi kalian yang sekarang baik itu pelajar ya, yang masih berstatus pelajar, bahwa bahkan kita pun masih pembelajar sih Bu, sebenarnya pelajar ya, hanya usianya aja yang beda. Jadi siapapun itu ketika berkeinginan untuk belajar itu harus benar dimulai dari hal sederhana. Buku-buku yang ingin dipelajari ditaruh di dekat kita, begitu ya Bu ya. Bahkan kita membuatnya membaca cukup 1 atau 2 lembar, tidak lebih dari 2 menit. Nah, dan ketika itu dilakukan setiap hari, wow, luar biasa. Sepertinya nanti kita akan melihat banyak insting baru di Smada ini. Amin. Oke, terus untuk guru nih, apa ya? Untuk guru, kalau ini karena saya sendiri profesinya guru ya Bu Titin, mesti buku ini menuntun saya juga sebenarnya. Jadi sama keempat aturan James Clear ini kita bisa gunakan. Guru itu punya masalah bagaimana kita memaksimalkan pembelajaran di kelas. Kita bisa mulai dari yang sederhana, mengoptimalisasi bahan ajar yang akan kita gunakan, misalkan seperti itu. Nah, kita kan harus mempelajari itu nih. Nah, sebelum berangkat ke kelas, dia kan nyiapin materi ajarnya, sama menjadikan terlihat dulu. Oh, nanti saya mau ngajar apa ya, begitu. Jadikannya terlihat, kemudian menjadikannya menarik. Kalau saya pribadi suka warna, saya suka warna juga. Jadi saya biasa sedia stabilo warna-warni juga. Jadi, nah, mulai nih. Oh, nanti mau ngajar ini. Poin penting karena kita sudah tahu sebenarnya ini, hanya kita harus refresh ulang supaya lebih maksimal nanti hasilnya di kelas. Gitu. Betul. Kita stabilo, nah setelah di stabilo itu menjadikannya mudah. Nah, mudah, nggak harus semua bab saya lihat. Jadi ketika apa yang akan saya ajarkan hari itu, jam itu di kelas itu yang kita pelajari gitu, yang pelajari ajarkan ya. Yang kita ajarkan saja, yang nggak harus semua kita belajar begitu. Karena kita sudah dalam tanda kutip juga bukan siswa yang mempelajari hal yang baru. Betul, karena sudah hatam sebenarnya ya. Tapi penting supaya kita tidak merasa mengajarkan itu bisa dengan hal yang berat. Aduh, gimana nih mau ngajarnya? Kan kita punya perasaan, kadang-kadang punya perasaan seperti itu. Apalagi ketika dipertemukan dengan kelas-kelas yang butuh effort luar biasa. Gimana ya cara ngajarnya gitu ya? Betul, padahal materi sudah dikuasai gitu kan ya Bu ya. Oke, jadi perlu. Butuh ya. Atau mungkin kalau seandainya guru nih Bu Ana, tidak lebih dari 1 menit mungkin niat bahwa saya mau masuk kelas ini, niat aja bahwa saya pengen anak-anak itu paham dengan apa yang saya ajarkan. Mungkin dengan niat itu seandainya setiap masuk kelas itu dilakukan, boleh. Mungkin ada dampak luar biasa juga ya. Luar biasa, apalagi nggak sampai 2 menit kan Bu Titin. Itu ya, berhitungan detik dan itu. Nggak sampai 1% juga ya, padahal aturannya tadi 1%. Betul. Karena saya sendiri mencoba, pernah saya melakukan riset kecil-kecilan itu ya Bu ya. Ketika saya tidak niat dengan saya niat, ini beda. Nah, rasanya beda, Bu. Yang keempat Bu Titin, jadi ketika kita keluar kelas kita harus punya. Nah, ternyata ya saya ngajarkan dengan saya menyiapkan segala sesuatunya di awal. Hasilnya di anak-anak maksimal, lebih baik dari sebelumnya saya ngajar. Nah, itu kita harus kasih reward ya, supaya kita mau mengulangi lagi. Walaupun rewardnya hanya sekedar pengakuan ya. Wah, alhamdulillah saya berhasil ternyata gitu ya. Kalau saya melakukan persiapan di awal gitu, kita lebih maksimal menyampaikan ke anak-anak. Baik, sahabat literasi, ternyata luar biasa apa yang kita bahas ya dengan Bu Ana Juni.
hal 1% itu bisa berdampak luar biasa pada siapapun itu. Entah kita yang berstatus sebagai pelajar, entah kita yang berstatus sebagai guru, murid, bahkan orang yang berprofesi apapun. Karena kita paham bahwa ketika kita lebih baik setiap harinya, itu yang kita kenal sebagai kita itu adalah manusia dalam tanda kutip, gitu kan ya. Karena kita apa? Karena kita diberi yang namanya otak untuk berpikir, dan itu adalah satu-satunya pembeda antara manusia dengan makhluk yang lain, begitu ya Bu Ana ya. Baik Bu Ana, karena waktu kita itu sudah mau habis, monggo Bu Ana silakan berikan closing statement untuk sahabat literasi, apa yang sudah kita dapatkan dan pesan singkat untuk sahabat literasi. Baik, closing statement dari saya, perubahan-perubahan kecil akan menghasilkan perubahan-perubahan yang luar biasa. Bagaimana caranya? Yang pertama, kita harus fokus pada proses, dalam hal ini sistem, bukan tujuan. Lalu yang kedua, kita lakukan perbaikan 1% setiap harinya. Lalu yang ketiga, kita ciptakan lingkungan yang mendukung. Lalu yang keempat, jangan lupa kita beri reward untuk diri kita sendiri. Begitu. Baik sahabat literasi, dari apa yang disampaikan oleh Bu Ana, mari mulai dari sekarang kita berkomitmen untuk memulai dari hal yang sederhana, tetapi kita lakukan setiap hari, dan kita komitmen untuk selalu terus berubah ya Bu ya. Ingat semua sahabat literasi bahwa perjalanan 1000 mil itu dimulai dari satu langkah. Oke, dah. Assalamualaikum sahabat literasi. Salam literasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.